Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas pembahasan selanjutnya dari minggu kemarin, yaitu pembahasan berikutnya itu data selection dan data transformation. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Boy ke Oki pertama, Jupri saya sendiri dan Wan Paris Diantara. Untuk pembahasan yang pertama itu data selection yang akan dijelaskan oleh teman saya Boy ke Oki pertama. Pada Boy ke kami persilakan. Data selection. Data selection didefinisikan sebagai proses penentu jenis dan sumber data yang sesuai serta instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Pemilihan data mendahului praktik pengumpulan data yang sebenarnya. Definisi ini membedakan pemilihan data dari pelaporan data selektif, tidak termaksud data yang tidak mendukung hipotesis penelitian, dan pemilihan data interaktif atau aktif, menggunakan data yang dikumpulkan untuk memantau aktivitas atau peristiwa atau melakukan analisis data sekunder. Proses pemilihan data yang sesuai untuk proyek penelitian dapat mempengaruhi integritas data. Tujuan data selection. Tujuan utama data selection adalah menentukan jenis data, sumber, dan instrumen yang sesuai yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti secara memadai. Penentuan ini seringkali spesifik, disiplin, dan terutama didorong oleh sifat penyelidikan, literatur yang ada, dan aksesibilitas ke sumber data yang diperlukan. Masalah dalam penelitian data. Ada beberapa masalah yang harus diperhatikan peneliti saat memilih data, seperti jenis dan sumber data yang sesuai memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti yang dinyatakan secara memadai. Yang kedua, prosedur yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang ketiga, instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Tidak mudah untuk melepaskan pemilihan jenis atau sumber data dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Harus ada kompatibilitas antara jenis atau sumber data dan mekanisme untuk mengumpulkannya. Jenis dan sumber data. Tipe data dan sumber data direpresentasikan dalam berbagai cara. Dua tipe data utama adalah kuantitatif, mewakili sebagai angka numerik, pengukuran interval, dan tingkat rasio. Yang kedua, kualitatif adalah teks, gambar, dan audio atau video, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, pembahasan yang kedua itu data transformation. Data transformation. Transformasi data adalah teknik processing data penting yang harus dilakukan pada data sebelum data mining untuk memberikan pola yang lebih mudah dipahami. Transformasi data mengubah format, struktur, atau nilai data dan mengubahnya menjadi data yang bersih dan dapat digunakan. Data dapat diubah pada dua tahap alur data untuk proyek atau analitik data. Organisasi yang menggunakan gudang data lokal umumnya menggunakan proses ETL atau ekstrak, transformasi, dan pemuatan, di mana transformasi data adalah langkah tengah. Saat ini, sebagian besar organisasi menggunakan gudang data berbasis cloud untuk menskalakan sumber daya komputasi dan penyimpanan dengan latensi yang diukur dalam hitungan detik atau menit. Skalabilitas platform cloud memungkinkan organisasi melewati transformasi pramuat dan memuat data mentah ke gudang data, lalu mengubahnya pada waktu query. Teknik transformasi data. Yang pertama itu ada penghalusan data. Penghalusan data adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan noise dari himpunan data menggunakan beberapa algoritma. Ini memungkinkan untuk menyoroti fitur-fitur penting yang ada dalam himpunan data. Yang kedua itu konstruksi atribut. Dalam metode konstruksi atribut, atribut baru berkonsultasi dengan atribut yang ada untuk membuat kumpulan data baru yang memudahkan penambangan data. Atribut baru dibuat dan diterapkan untuk membantu proses penambangan dari atribut yang diberikan. Yang ketiga ada agresi data. Pengumpulan atau agresi data adalah metode penyimpanan atau penyajian data dalam format ringkasan. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber data untuk mengintegrasikan sumber data ini dalam deskripsi analisis data. Yang keempat, normalisasi data. Normalisasi umumnya diperlukan apabila atribut-atribut dari dataset memiliki skala atau rentang yang berbeda.
Misalnya, terjadi ketimbangan di mana ada data yang terlampau tinggi dan ada yang terlampau rendah. Yang kelima, diskretitasi data. Ini adalah proses mengubah data kontinu menjadi satu set interval data. Nilai atribut kontinu digantikan oleh label interval kecil. Ini membuat data lebih mudah dipelajari dan dianalisis. Yang keenam itu generalisasi data. Ini mengubah atribut data tingkat rendah menjadi atribut data tingkat tinggi menggunakan hierarki konsep. Konversi ini dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat konseptual yang lebih tinggi, berguna untuk mendapatkan gambaran data yang lebih jelas. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses transformasi data. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam proses transformasi data. 1. Penemuan data. Selama tahap pertama, analis bekerja untuk memahami dan mengidentifikasi data dalam format sumbernya. Langkah ini membantu analis memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk memasukkan data ke dalam format yang diinginkan. 2. Ada pemetaan data. Selama fase ini, analis melakukan pemetaan data untuk menentukan bagaimana masing-masing bidang dimodifikasi, dipetakan, difilter, dan digabungkan dan diagregasi. Pemetaan data sangat penting untuk banyak proses data, dan satu kesalahan langkah dapat menyebabkan analisis dan riak yang salah melalui seluruh organisasi. 3. Ekstraksi data. Selama fase ini, analis mengekstrak data dari sumber aslinya. Ini mungkin termasuk sumber terstruktur seperti database atau sumber streaming seperti file log pelanggan dari aplikasi web. 4. Pembuatan dan eksekusi kode. Setelah data diekstraksi, analis perlu membuat kode untuk menyelesaikan transformasi. Seringkali, analis menghasilkan kode dengan bantuan platform atau alat transformasi data. 5. Resensi. Setelah mengubah data, analis perlu memeriksanya untuk memastikan semuanya telah diformat dengan benar. 6. Mengirim. Langkah terakhir melibatkan pengiriman data ke tujuan targetnya. Targetnya mungkin gudang data atau database yang menangani data terstruktur dan tidak terstruktur. Ada beberapa cara berbeda untuk mengubah data seperti scripting, adalah transformasi data melalui scripting melibatkan Python atau SQL untuk menulis kode untuk mengekstrak dan mengubah data. Python dan SQL adalah bahasa script yang memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas-tugas tertentu dalam suatu program. Mereka juga memungkinkan untuk mengekstrak informasi dari kumpulan data. Bahasa script membutuhkan lebih sedikit kode daripada bahasa pemrograman tradisional karena itu kurang intensif. 2. Alat ETL lokal. Alat ini mengambil pekerjaan yang diperlukan untuk membuat skrip transformasi data dengan mengotomatiskan proses. Alat ETL lokal di-hosting di server perusahaan. Meskipun alat-alat ini dapat membantu menghemat waktu, menggunakannya seringkali membutuhkan keahlian yang luas dan biaya infrastruktur yang signifikan. 3. Alat ETL berbasis cloud. Seperti namanya, alat ini berbasis cloud di-hosting di cloud. Alat-alat ini seringkali paling mudah digunakan oleh pengguna non-teknis, memungkinkan untuk mengumpulkan data dari sumber cloud apapun dan memuatnya ke gudang data. Baik, kemudian akan saya kembalikan ke moderator, kawan saya Jupri. Baik, terima kasih. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan, itu mengenai data selection dan data transformation. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.